tas ibadahku iwak. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan diri kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Amin. Kita bernyanyi. Aman bersama Yesus dalam pelukannya. Jangan lagi kau takut, datanglah padanya. Dengar ia berfirman, datanglah padaku. Tinggalkan gelagapan, yakinlah padaku. Aman bersama Yesus dalam pelukannya. Jangan lagi kau takut, datanglah padanya. Aman bersama Yesus, mari kepadanya. Tempat yang paling indah ada di rumahnya, dan telah tersedia tempat nyaman bahagia, agar damai
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya, Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus, yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha benar dan kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu, kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di saat badai menerpa, Tuhanlah perlindunganmu. Walaupun goncang dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Tuhanku gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Tuhanku gunung batu di dunia, teguh dan kokoh selamanya. Baik siang atau malam pun, Tuhanlah perlindunganmu. Teguh lenyaplah khawatirmu, Tuhanlah perlindunganmu. Tuhanku gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Tuhanku gunung batu di dunia, teguh dan kokoh selamanya. Dengarlah hukum Taurat yang ke-6 dan maksudnya. Jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikian, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ingin kau bebas dari dosamu, kuasa darah Tuhan Yesus, terimalah agar hatimu senang, besar kuasa darahnya. Darah Yesus membebaskanmu, darahnya, darahnya sungguh besar kuasa penebus, sungguh besar kuasanya. Ingin kau suci dan putih bersih, kuasa darah Tuhan Yesus
Sungguh besar kuasa penebus, sungguh besar kuasa-Nya. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, Pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Yesus memanggil, mari segera dengar firman-Nya, hayatilah. Yesus telah datang menyelamatkan, mari percayalah. Sungguh nanti kita bahagia, dosa kita telah dihapusnya. Bersama Yesus kita senang di surga yang mekar. Yesus memanggil, dengarkanlah. Dia mengasihi aku dan kau. Dia selamatkan kita semua dari kuasa maut. Sungguh nanti kita bahagia, dosa kita telah dihapusnya. Bersama Yesus kita senang di surga yang mekar. Marilah kita membaca firman Tuhan yang menjadi epistel minggu ini. Diambil dari Markus 8 ayat 27 sampai ayat 30. Kita membacanya secara bergantian.
Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Demikian bacaan epistel minggu ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Yesus Kristus Dia Raja, dinobatkan Allah Bapa, Raja alam semesta, Raja alam semesta. Semua umat manusia kan mengakui Yesus Tuhan, akan sujud menyembah, akan sujud menyembah. Tuhan Allah Maha Esa, Yesuslah penyataannya, Yesus Putra Tunggalnya, Yesus Putra Tunggalnya. Dia hidup selamanya, kuasanya tak berubah, kekal kerajaannya, kekal kerajaannya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengar warta jemaat. putra dari Bapak Doktrandus Parembal BMH Banjarnahor dan Ibu Mariati Borusiagian almarhum,
anggota Jemaat HKBP Resok Sutoyo dari sektor Pondok Gede dengan tunangannya Merlis Kesia Boru Purba, putri dari Bapak Dr. Andus Donald Purba dan Ibu Rohani Boru Hutagaul, AMD, anggota Jemaat HKBP Resort Pondok Gede, Distrik 19 Bekasi. Pemberkatan nikah Sabtu 2 September 2023 di Gereja HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, jam 9 WIB. Ketiga, anak lahir Sabtu 19 Agustus 2023. Tuhan telah menganugerahkan seorang putri untuk keluarga, Deden Juvenov Siregar dan Ibu Sandrina Oktiana Borusianturi dari sektor perserahan, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Keempat, anggota Jemaat Pindah, mulai hari ini Minggu 27 Agustus 2023 telah pindah keluarga Pernan Agustinus Marpaung dan istri Rumintang MA Borustompul beserta 3 orang anak pindah jemaat ke HKBP Resort Taman Wisma Asri, Distrik 19 Bekasi. 5. Mutasi pendeta. Minggu 27 Agustus 2023 sudah dilaksanakan pelantikan Pangojakonon Pendeta Joshua Mertua Prandika Aritonang MTH di HKBP Resort Pulau Mas, didampingi oleh Pendeta S. Togatorob. Temu pisah di HKBP Cawang akan dilaksanakan pada Minggu 24 September 2023 di ibadah jam 10 WIB dan di HKBP Sutoyo Minggu 10 September 2023 di setiap ibadah akan dilaksanakan martaring hata. 6. Pertangyangan sektor. Kamis 31 Agustus 2023 gereja kita akan melaksanakan pertangyangan sektor di 1. Sektor Perdatam. Tuan rumah pertangyangan tersebut keluarga Situa HR Sitanggang, Borisi Hombing, Jalan Sutomo 2 nomor 18, RT 05 RW 6, masuk jam 19.30 WIB. Kedua, sektor Cipinang Asam. Tuan rumah pertangyangan tersebut keluarga Nyonya Situa D. Sihombing, Boru Purba, Jalan Puskesmas nomor 22, RT 10 RW 10, masuk jam 19.30 WIB. 3. Sektor SMA Semea. Tuan rumah pertangyangan tersebut keluarga W. Marpaung, Boru Sidabutar, Jalan Maijon Stoyo, RT 3 RW 9, nomor 16, masuk jam 19.30 WIB. 4. Sektor Kalibata. Tuan rumah pertangyangan tersebut keluarga Hana Pitupulu, Boru Saragi, Jalan Taman Harapan, RT 303, masuk jam 19.30 WIB. 7. Pelajar Sidi khusus, Minggu 3 September 2023, di ibadah jam 15 WIB akan dilaksanakan lepas Sidi kepada 5 orang pelajar Sidi yang sudah mengikuti proses belajar selama ini. 2. Sidi reguler. Pembelajaran akan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 16 WIB dan Minggu jam 13 WIB dimulai hari Sabtu 2 September 2023. Kedelapan, persembahan syukur bulanan. Minggu 3 September 2023 di setiap ibadah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar melalui amplop persembahan syukur bulanan. Jemaat untuk gereja, marilah kita menyerahkan persembahan tersebut dengan sukacita. 9. Partisipasi jemaat untuk pembangunan. Dihimbau kepada sintua sektor untuk melanjutkan pembagian dan pengumpulan formulir partisipasi pembangunan. Ke-10. Berita duka cita. Telah meninggal dunia Kasiholan Pangaribuan Oppuboni Artadoli, Jumat 25 Agustus 2023
Tutu umur 81 tahun, meninggalkan istri Rosmin Borulimbong beserta anak dan cucu dari sektor Cipinang Asam. Kiranya Tuhan memberi penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 11. Sumbangan. Diterima sumbangan dari Paduan Suara Kantate Harmonik HKBP Stoyo. Bunga altar Minggu 27 Agustus 2023. Ucapan syukur atas ulang tahun ke-23 tahun Paduan Suara Kantate Harmonik HKBP Sutoyo. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca di warta cetak dan berkaut yang disediakan gereja. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Janji yang manis kau tak kulupakan, tiada lagi takut dalam diriku. Walau gelap perjalanan hidupku, terang dari Tuhanku menyinariku. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku menentumu. Kau tidak akan aku lupakan, aku menolongmu, yakinlah teguh. Janji yang manis kau tak kulupakan, itu ku percaya, yakin dan teguh. Sanak saudara tiada ku andalkan, hanya Tuhan Yesus pertolonganku. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku menuntunmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Bila bagiku surga dibukakan, pergumulan hidup semua berlalu. Kan ku dengarkan Tuhan menyerukan, hamba yang setia, mari masuklah. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku menuntunmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Janji yang manis kau tak kulupakan, tiada lagi takut dalam diriku. Walau gelap perjalanan hidupku, terang dari Tuhanku menyinariku. Kau
itu ku percaya, yakin dan teguh. Sanak saudara tiada ku andalkan, hanya Tuhan Yesus pertolonganku. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku menuntunmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada sore hari ini dari 2 Samuel 7 ayat 25 sampai 29. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari boleh ikuti dalam hatinya masing-masing. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau Tuhan semesta alam Allah Israel telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian, Aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada sore hari ini kita akan berbicara walaupun dengan satu tema, yaitu berkat Tuhan kekal selama-lamanya dalam kaitan dengan janji Allah. Oleh karena itu kita akan berbicara tentang janji atau perjanjian. Jadi barang siapa yang sedang ada dalam janji saat ini, yang sedang diberi janji oleh seseorang, yang sedang memberi janji kepada seseorang, yang tidak dijanjikan apapun, boleh memahami bagaimana itu janji agar kita tidak menjadi orang yang kalau waktu saya di Medan dibilang orang yang suka ingkar janji itu dibilang apa? Mungkin ada orang Medan di sini, parjanji calling. Parjanji calling. Jadi biasanya orang yang suka ingkar janji dikatakan seperti itu. Jadi berkenaan dengan perjanjian, saya mau bawa kita ke alam, maksudnya ke dalam budaya Batak. Ada itu satu upasa tentang janji. Togu uratni bulu, toguan uratni padang. Togu hatani uhum, toguan do hatani padan. Artinya apa? Itulah kuatnya janji, lebih kuat daripada hukum. Makanya saya jadi ingat ya, waktu saya masih SMA dulu, ya kalau SMA kan biasanya lagi cinta-cinta monyet. Jadi ada satu laki-laki yang sepertinya PDKT. Lalu dia marga Manalu, saya kan putar-putar. Dia marga Manalu. Kalau ada marga Manalu di sini, mungkin udah mulai senyum-senyum ya. Jadi dia marga Manalu. Lalu saya bilang sama bapak,
nih saking terbukanya sama bapak sendiri, Pak, adalah aku senang lagi dekatin aku, marga Manalu, masih SMA ya kan. Langsung bapak bilang, hehehe, nggak boleh. Manalu apa dia? Pasti rumah Butar, nggak boleh. Manalu rumah Butar sama Butar-Butar itu marpadan. Lebih bagus kau dekat, maksudnya sampai istilah kata kasarnya, lebih bagus kau menikah bahkan dekat dengan itokmu sendiri daripada dengan marga Manalu rumah Butar, katanya. Loh, saya pada waktu itu nggak paham karena pengetahuan saya tidak ada di sana, tidak tahu tentang itu. Kenapa sampai sebegitunya sih? Sampai saya lebih bagus nikah dengan itok saya sendiri Butar-Butar daripada dengan marga Manalu rumah Butar. Jadi di situ yang mau saya katakan, Bapak Ibu Saudara-saudari, bahkan di dalam upasa Batak itu telah terkandung bahwa masyarakat Batak sendiri sangat menghargai yang namanya padan. Sangat menghargai yang namanya perjanjian. Jadi semua marga itu ada beberapa sih, tidak semua, ada beberapa marga yang sudah punya marga padannya. Jadi boleh dicari tahu yang Naposo, apalagi sedang dekat dengan seseorang, cari tahu jangan-jangan itu marga padanmu ya, biar jangan terlalu, kalau dalam istilah TikTok sana, jangan capek jagain jodoh orang. Katanya gitu kan, kenapa? Toh nggak bisa ngapain kan gitu. Jadi di situ kita bisa melihat kuatnya ya, kuat sekali. Tapi pada saat itu saya nggak paham. Tapi itu pun kalau kita lihat belakangan ini ya Bapak Ibu Saudara-saudari, apalagi mungkin Naposo banyak yang nggak tahu dan nggak diwariskan pengetahuan ini, tidak tahu yang namanya istilah sampai sebegitunya marga padan itu. Apalagi yang sudah besar di kota, yang sudah menjalani semua di kota, kurang artinya mendapat pengetahuan itu. Banyak juga yang sudah mulai melakukan pelanggaran padan itu. Kenapa? Karena pengetahuannya tidak sampai ke dia. Sama seperti saya tadi, memang pengetahuannya nggak sampai ke saya, tetapi padannya itu sampai ke saya. Tapi itu tidak sampai, akhirnya terjadilah pelanggaran beberapa mungkin yang sudah mulai tidak lagi menjaga itu. Jadi pada zaman dulu itu memang dilakukan untuk mengatur dan menertibkan dalam sosial hubungan masyarakat Batak. Jadi supaya saya makin kompak, jadi kalau dibilang istilahnya, supaya Butar-Butar ini makin kompak dengan marga Manalu rumah Butar, dibikinlah padan, marpadanlah kita, supaya suatu keturunan kita jangan ada yang saling menikah, biar kita semakin akrab, seperti orang yang sama-sama dongan tubuh begitu. Jadi kita bisa melihat di situ, tapi itu tidak, kalau tidak sampai pengetahuan itu tentunya tidak akan diwariskan. Tetapi kuatnya padan itu lebih daripada hukum, artinya apa? Masyarakat Batak pada umumnya yang mengetahui itu, memahami itu kalau orang melanggar padan, kalau hukum dia kan sifatnya ke orangnya sendiri kan. Ibarat kata kalau saya mencuri, saya dihukum. Nah kalau padan itu sanksinya bersifat keturunan. Artinya apa? Kalau saya melanggar padan tadi, maka bukan hanya saya yang kena, tetapi keturunan saya pun akan terkena efeknya. Itulah yang bisa dikatakan istilah kutuk. Kena kutuk orang yang melanggar padan. Itulah pemahaman dalam kultur budaya Batak. Jadi dari sini kita bisa melihat apakah yang membuat pergeseran kalau ada sudah beberapa melanggar itu, karena ada pengetahuan dan situasi yang bergeser. Jadi kita bisa melihat bahwa ada yang bergeser dari situ karena ada yang berubah. Sama kalau kita janjian dengan seseorang, misalnya ini mungkin sering terjadi ya, saya pernah dengar beberapa terjadi seperti ini. Dia berjanji, dia udah lama banget ini berteman, tetapi bisa nikahnya sama yang lain. Itulah istilahnya tadi, jadi seperti jagain jodoh orang. Kenapa bisa janjinya di awal bahwa dia akan menikah dengan perempuan atau laki-laki ini, tetapi berubah? Kenapa? Ada situasi yang berubah biasanya. Ada situasi yang berubah, bisa karena faktor keluarga, bisa karena faktor dirinya sendiri yang melihat yang lebih, bisa karena banyak faktor. Berarti ada yang berubah sehingga perjanjian berubah.
Apa yang dijanjikannya kepada orang berubah. Sederhananya ketika kita janji bertemu di satu tempat dengan seseorang, lalu tiba-tiba ada sesuatu, maaf ya saya nggak jadi datang, padahal orangnya sudah di tempat, saya nggak jadi datang. Kenapa? Ada urusan yang lebih penting. Makanya kalau tentang perjanjian di dalam firman Tuhan ini, ketika Daud yang dibicarakan di sini, kita tahu keturunan dari umat yang diberkati Allah, janji Tuhan kepada Abraham, kita bisa melihat di sini bagaimanakah Daud memahami perjanjian itu. Kita bisa melihat bahwa pengetahuan tentang janji Tuhan itu terus mengalir, sehingga Daud berani mengikrarkan dan mengucapkan doa seperti yang firman yang sampai kepada kita pada sore hari ini. Jadi saya pernah juga melihat tentang perjanjian ini ya. Kenapa sih bisa ada orang yang melanggar janji? Kenapa juga ada orang yang justru bisa hidup karena janji? Maka saya pernah jadi ingat ada satu tokoh, Martin Buber, kalau nggak salah dia bilang, Martin Buber ini mengatakan menerbitkan buku I and Thou. Dia kan orang Jerman, ich, du. I and thou, artinya aku dan kamu. Hubungan aku dan kamu mengungkapkan relasi yang saling terpaut di antara dua insan aku dan kamu, seperti orang yang sangat-sangat mengasihi, yang tidak ada yang lebih tinggi dan semuanya di dalam itu, artinya saling terkait. Jadi tidak seperti satu lagi, I dan it, dia bilang. Kalau I dan it itu kan kalau dalam bahasa Inggris kan menunjuk ke benda kan, it itu pasti benda. Jadi I dan it itu hubungan yang ada objek di dalamnya, objek penderita, sasaran. Artinya apa? Ketika kita membuat perjanjian dengan orang dan memandang orang itu seperti objek, cepat atau lambat itu akan dilanggar, Bapak Ibu. Dimanapun perjanjian itu. Kalau kita berjanji sama orang dan orang itu hanya kita lihat sebatas objek, cepat atau lambat tunggu saja itu pasti akan berubah. Tapi I and thou saling terkait, artinya tidak ada objek atau yang dianggap benda di situ, benar-benar saling terkait, maka di dalam hubungan itu orang yang artinya melakukan janji atau perjanjian, ada usaha dari keduanya untuk tetap ada di dalam janji. Sehingga orang seperti ini bisa hidup hanya dengan mendengar janji. Ya kalau kita ingat kepolosan waktu dulu, memang pengetahuan itu sangat berpengaruh kan. Kalau misalnya masih kecil anak-anak, kita bilang anak-anak berjanji misalnya, Dek cepatlah mandi, biar jalan-jalan kita bilang sama anak kecil. Maka dia akan segera mandi dan dia akan nuntut itu segera terjadi. Ini anak-anak. Kalau kita bilang janji, lakukan langsung, harus dia lihat. Seiring bertambahnya pengetahuan kita berkembang, kita mengembangkan bentuk perjanjian yang punya waktu ditentukan. Maka orang membuat perjanjian bertemu di tempat ini tanggal segini, atau membuat perjanjian bahwa ini bisa dipakai sampai tanggal segini, maka ada batas-batas waktu. Tetapi di dalam firman Tuhan ini berkembanglah pengetahuan, seharusnya orang percaya bahwa perjanjian yang diberikan Allah seperti yang dikatakan firman Tuhan saat ini bersifat kekal. Kenapa kekal? Karena kita ada dalam perjanjian dengan Tuhan yang tidak pernah berubah. Tidak ada yang berubah. Tetapi mengapakah orang bisa merasa Tuhan tidak menepati janjinya? Sama seperti pengetahuan tadi, itu penentukan amanginang saudara-saudari. Seorang anak kecil akan bilang ke orang tuanya, papa itu pembohong, gak benar janjinya itu. Kenapa? Karena dia mengingat kalau pengetahuan anak kecil, seperti yang saya katakan tadi, kalau dibilang jalan-jalan harus langsung jalan-jalan, langsung kelihatan.
Tapi ketika dia sudah makin dewasa, ada lagi tuntutan kan? Ah, kamu itu penipu, kenapa? Kamu janji tanggal sekian kamu gak datang. Nah, masalahnya adalah pengetahuan kita ketika kita melakukan perjanjian dengan manusia, kita paralelkan dengan perjanjian Allah dengan manusia. Sehingga ketika Tuhan mengatakan janjinya bahwa dia akan memberkati dan memberikan kita kesehatan, ketika itu tidak segera terjadi, kita akan seperti anak kecil. Kalau kita masih imannya seperti anak kecil, kita akan mengatakan Tuhan itu pembohong. Kan Tuhan bilang dia berjanji dia akan berikan saya kesehatan. Kok saya nggak sehat-sehat? Nah, ini tandanya imannya masih anak-anak ini. Dia mau langsung kelihatan kayak sulap. Lalu bertumbuh, mengandal artinya semakin besar, dia punya standar tertentu. Maka perjanjian dia dengan temannya, perjanjian di kantor, dia paralelkan lagi dengan perjanjian Allah. Sehingga ketika Tuhan misalnya berjanji seperti firman Tuhan ini akan memberkatimu dan keturunanmu, lalu tiba-tiba dia lihat ada keturunannya misalnya yang sedang mengalami masalah berat, dia mengatakan Tuhan itu pembohong. Kenapa? Katanya aku dan keturunanku diberkati. Kenapa keturunanku begini? Nah, itu artinya dalam firman Tuhan ini Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, penting bagi kita untuk berada dan memahami bahwa perjanjian Allah dari mulai yang diberikan kepada Abraham itu berlangsung. Dan kalau kita melihat firman Tuhan ini, Daud udah merasakan itu. Dan dari firman Tuhan ini, kalaupun Daud mengatakan, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hambamu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan. Kalaupun Daud menyatakan demikian, itu bukan hendak mengungkapkan bahwa Tuhan tepatin dong janjimu, bukan seperti itu. Tetapi ketika dia mengatakan ini, dia hendak secara keseluruhan ini hendak mengatakan bahwa Tuhan, aku sudah merasakan, maka semakin penuhkanlah Tuhan sampai kepada keturunanku. Semakin penuhkan, artinya ada dua yang bisa kita lihat. Yang pertama, Daud mengikrarkan bahwa memang janji Tuhan itu benar. Dia sudah merasakan. Lalu apakah Daud hidupnya lurus-lurus saja? Enggak, banyak yang dia hadapi, banyak sekali yang dia hadapi tantangan. Tetapi dia tetap merasa hidupnya diberkati Tuhan. Kenapa? Karena dia bisa ngadapin itu semua. Dia menganggap itu latihan baginya untuk tetap beriman kepada Tuhan. Dia melihat itu dan ada di dalam Tuhan, akhirnya Tuhan kasih lagi. Semakin penuhi lagi. Jadi dalam firman Tuhan ini kita bisa melihat Daud mengakui bahwa semua yang terjadi dalam proses hidupnya itu karena Tuhan memberkatinya. Dan itu terus berlangsung. Jadi tidak bleb ya kadang-kadang ya. Bapak Ibu saudara-saudari, jangan kita harapkan langsung Tuhan kasih. Nah, tidak. Tapi kadang Tuhan membuat ada proses. Dia melihat iman kita. Punya capability enggak untuk menampung berkat yang sedemikian itu. Karena berkat itu pun bisa jadi kutuk. Kalau orang yang menerimanya tidak punya pengetahuan bagaimana memakai berkat Tuhan. Bisa jadi kutuk itu, semakin diberkati dia semakin jauh. Adakah? Ada. Misalnya waktu dia lagi susah dia berdoa, dia Tuhan kasihkan aku pekerjaan Tuhan, aku sedang susah. Lalu Tuhan lihat, baiklah aku kasihkan dia pekerjaan, saya akan berikan dia. Lalu dikasih. Ketika sudah kerja, udah gak ada waktu lagi untuk Tuhan. Gimana Tuhan mau menaikkan jabatannya kalau masih kerjaan itu aja dia udah lupa Tuhan? Itu aja sederhananya. Gimana Tuhan mau nambahkan berkat kita kalau berkat yang ada sekarang aja kita nggak tahu ngelolanya, supaya kita jangan jadi lupa Tuhan. Jadi Tuhan itu melihat kapabilitas manusia itu, dia tahu apa yang patut untuk diberikan supaya dia tidak jauh dariku. Apa yang harus kuberikan? Oh dia sudah bisa, saya tambahin lagi.
Oh dia sudah bisa, saya tambahin lagi. Tapi kalau belum kayaknya. Maka bahkan ini harus diambil sedikit ini. Kayaknya dia udah mulai jauh, ambil sedikit. Jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan yang mengenal kita dan Daud merasakan itu. Sehingga ketika dia merasakan kesusahan dalam hidupnya, dia tidak melihat itu sebagai Tuhan mengutuk atau apa, tidak. Tapi dia merasakan bahwa dia harus terus beriman. Akhirnya pada zaman Daudlah zaman keemasan bagi bangsa Israel. Dari mana seorang gembala bisa membawa bangsa memasuki zaman keemasan? Itu karena imannya dilihat Tuhan. Bagaimanapun susahnya, bagaimanapun pergumulannya, bagaimanapun bahkan melawan, kita tahu dosanya sendiri dia akui, dilihat oleh Tuhan. Baiklah dia sepertinya mampu. Akhirnya Tuhan genapi dan terus genapi. Sehingga dia bisa sampai di zaman keemasan di bawahnya bangsa Israel. Jadi kita di dalam hidup kita Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, ketika kita merasa bahwa Tuhan itu, banyak orang ya yang menganggap janji Tuhan itu sekedar aja gitu, hanya omongan. Tuhan janji ini, ya mungkin nantilah itu, tunggu kedua kalinya datang Mesias. Tuhan janji ini, mungkin nantilah itu, baru gitu yang ada dulu lah sekarang, kupikirin. Padahal sebenarnya kita juga dituntut oleh Tuhan. Kalaupun artinya itu adalah pemberian Tuhan, tetapi kita dituntut untuk, seperti yang dikatakan tadi, kasih koer. Menang dalam setiap pergumulan, dalam setiap janji. Jadi ketika janji Allah diberikan kepada kita, maka kita harus berproses juga untuk membuat itu tergenapi dalam hidup kita. Tunjukkan bahwa kita memang layak menerima janji itu. Tunjukkan kepada Tuhan bahwa bagaimanapun hidupku Tuhan, Kau sedang melatih aku supaya aku kuat. Aku gak akan bergeser sedikit pun untuk mendengarkan perkataanmu. Kalaupun berat yang ku alami sekarang, tapi aku hanya akan lihat Kau Tuhan. Maka kita akan mengalami Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, bahwa ketika kita mampu melewati fase yang berat itu, Tuhan menambahkan 2 kali lipat dari apa yang telah kita rasa hilang dari hidup kita. Dan yang kedua, kita di dalam firman Tuhan ini, Daud juga hendak mengatakan bahwa di ayat 29 di sana dikatakan, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendiri yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Dan yang paling di dalam pesan yang kedua adalah di ayat 26, ketika Daud mengatakan tepatilah janjimu, maka namamu akan menjadi besar. Sehingga orang akan berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel, maka keluarga hambamu akan kokoh. Jadi pesan yang kedua adalah bahwa Daud sebenarnya bukan hanya meminta dirinya dan keluarganya diberkati Bapak Ibu. Tapi dia juga meminta Tuhan memakai dia dan keluarganya untuk menjadi wujud eksistensi Allah. Untuk menjadi wujud eksistensi Allah. Biarlah Kau pakai aku dan keturunanku semuanya sebagai wujud-Mu Tuhan, agar janji-Mu tergenapi di bumi, di dunia ini. Jadi bukan hanya meminta dia agar diberkati, tapi dia meminta keluarganya dipakai untuk menjadi berkat. Sekarang bagaimanakah kita menjalani janji itu? Kalau di tahap mempercayai janji Allah aja kita udah susah. Bagaimana kita mau mengizinkan keluarga kita dan semua yang kita miliki menjadi jalan Tuhan untuk menunjukkan eksistensi janjinya. Karena janji itu juga eksistensi diri, Bapak Ibu. Kalau saya berjanji misalnya sama seseorang, misalnya saya katakan sama seseorang, saya janji samamu, saya akan membantumu. Sampai kapanpun tidak akan kubiarkan, akan membantumu dalam materi. Artinya apa? Kalau saya mengatakan seperti itu, maka eksistensi diri saya secara tidak langsung terlihat. Bahwa apa? Bahwa saya punya kapabilitas untuk membantu. Dan saya akan membantu dia dalam kapabilitas kemampuan saya
dalam hal materi karena saya punya. Jadi eksistensi diri saya terlihat. Kita tidak akan mungkin menjanjikan orang sesuatu hal yang tidak mampu untuk kita lakukan. Kalaupun kita janji tidak mampu kita lakukan lalu kita janjikan, itu yang namanya janji palsu. Itu main-main. Itu bukan janji sebenarnya. Hanya seperti penenang saja untuk mendapatkan yang dia mau. Jadi dalam firman Tuhan ini janji sebagai eksistensi diri Allah. Ketika Allah mengatakan akan memberkati, itu karena Allah eksistensi dirinya adalah berkat. Allah kita itu berkat. Itu dirinya, karakternya itu. Ketika Tuhan katakan saya akan berjanji samamu, saya akan menjagamu dan melindungimu. Kenapa? Karena karakter Allah itu pelindung. Saya berjanji saya akan mengampuni dosa-dosamu. Kenapa? Karena karakter Allah itu pengampun. Jadi janji Allah menunjukkan eksistensi diri Allah. Oleh karena itu ketika Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa dia akan menjadi bapa orang percaya, bapa bangsa yang besar bahkan, dan kepada Daud juga dia berjanji akan memberkati dan membentuk keturunanmu. Itu karena dia Allah kita adalah Allah yang punya karakter juga kemampuan untuk membuat Daud dan keturunannya menjadi sebuah bangsa yang besar, bangsa pilihan Tuhan. Jadi dengan firman Tuhan ini kita harus mengetahui Bapak Ibu juga bahwa kalau kita dengar janji dari Tuhan, ingatlah bahwa itu karakter Tuhan kita. Kalau Tuhan janji sama kita, aku akan mengasihimu dan menyertaimu sampai kepada akhir zaman katanya. Kenapa dia bisa bilang begitu? Karena memang karakter eksistensi dirinya begitu. Dia mampu menyertai kita sampai akhir zaman. Dan ini bukan hanya omongan. Bukan, tapi dia punya karakter untuk itu. Jadi ketika kita dalam kesusahan dan menghadapi hal yang berat, ingat saja bahwa kita sedang dilatih imannya. Dan ingatlah, tunjukkanlah bahwa kita akan mampu melewati latihan iman itu. Kalau kita menunjukkan kita mampu melewati latihan iman itu, maka Tuhan pun akan mengizinkan kita terus menerus digenapi berbagai berkat itu. Makanya Daud mengatakan, oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Oleh karena janji-Mu, maka berkat-Mu itu mengalir terus-menerus dari semua kepada semua keturunanku. Apakah kita menghendaki ini terjadi kepada kita dan keturunan kita, Bapak Ibu? Di dalam zaman yang semakin berkembang, media sosial yang tidak bisa kita hempang, bagaimana kita untuk menjaga diri berada dalam janji Tuhan? Karena itu sangat penting. Selama kita tidak tetap menjalani hidup dalam iman, janji itu tidak akan bisa penuh dalam hidup kita. Jadi jangan pernah kita menyalahkan Tuhan dan sana sini ketika kita mengatakan, gak ada itu, janji Tuhan gak pernah terjadi dalam hidupku. Maka koreksi diri kita. Ketika terjadi sesuatu, apakah kita tetap di dalam Tuhan? Atau kita mencari yang lain, Tuhan-Tuhan yang lain? Bagaimana mau digenapi kalau kita cari-cari yang lain? Tuhan lihat iman kita belum kokoh, iman kita belum mampu. Maka firman Tuhan ini menginginkan kita Bapak Ibu untuk terus bertahan di dalam janji Allah. Dan karena itu, kalau di dalam budaya, orang tua mampu menurunkan seperti pengetahuan padan tadi Bapak Ibu. Bagaimana sebagai orang tua kita menurunkan pengetahuan akan makna janji Tuhan. Bagaimana kita sebagai orang dewasa atau mungkin belum punya anak tapi sudah dewasa, lalu ada orang yang lebih muda dari kita mewariskan bagaimanakah makna perjanjian Allah itu. Jadi supaya berkat Allah yang selama-lamanya itu bukan hanya kepada kita tetapi kepada semua orang bisa merasakan itu. Diturunkan seperti kokohnya padan tadi, maka kita turunkan pengetahuan itu kepada anak-anak kita, kepada orang yang lebih muda, dan kita mengajarkan bahwa janji Tuhan itu tidak akan berubah. Kenapa? Karena Tuhan yang berjanji dan Tuhan itu enggak pernah berubah. Jadi apapun yang kita jalanin,
kita harus tetap dalam Tuhan supaya sampai janji itu. Jadi kita berkeras di dalam itu dan mengatakan begini, harus begini. Tapi bagaimana kita menerangkan kepada orang kalau kita sendiri tidak yakin? Mulailah dari diri kita sendiri. Kapankah kita ragu akan janji Tuhan? Apakah kita saat ini sedang ragu pada janji Tuhan? Kapankah orang merasakan janji Tuhan itu sebatas kata-kata? Ketika hidupnya sedang berat, tidak sesuai dengan yang Tuhan bilang di dalam janjinya. Maka mulailah ada masalah iman di situ. Tetapi dengan firman Tuhan ini, Tuhan memberikan sebuah pengetahuan baru bagi kita, Bapak Ibu. Setiap kita bersekutu, sebenarnya Tuhan sedang transfer nalar ke kita. Makanya saya pernah mengatakan, kenapa sih Yakub bisa berubah namanya menjadi Israel dulu waktu khotbah beberapa minggu yang lalu? Karena dia mengalami perjumpaan. Jadi ketika kita datang ke dalam rumah Tuhan ini, tanda kita berkomunikasi dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, adalah adanya transfer nalar. Transfer pengetahuan. Yang dilakukan Tuhan saat ini melalui firman Tuhan ini menurunkan pengetahuan itu ke kita. Janganlah memiliki iman seperti anak-anak sehingga kita menuntut Tuhan langsung memberikan apa yang Dia janjikan. Janganlah memiliki iman seolah-olah Tuhan itu seperti janji di dunia ini sehingga kita menentukan limit kapan Tuhan harus mewujudkannya. Tetapi biarlah penggenapan janji itu Bapak Ibu menjadi bagian Tuhan. Itu bukan bagian kita. Bagian kita adalah menumbuhkan dan mempertahankan iman. Jadi penggenapan janji adalah bagian Tuhan. Bagian kita teruslah tumbuhkan iman pengetahuan kita kepada Tuhan. Sehingga kita bisa terus tahu harus bagaimana. Tahu harus bagaimana. Karena Tuhan yang mengajari kita, kita mendapatkan pengetahuan baru, kita tahu harus bagaimana. Tidak kita pikirkan kapan sih dikasih, kapan sih diberikan, kapan, itu bukan bagian kita. Jangan sibukkan diri untuk mengetahui, cari tahu kapan janji itu digenapi, tapi sibukkan diri untuk menumbuhkan iman kita masing-masing. Sibukkan diri kita untuk menambahkan pengetahuan tentang Tuhan. Sibukkan diri kita mencari cara mempertahankan iman. Supaya kita tetap ada di dalam Tuhan dan seperti firman Tuhan dalam tema hari ini, berkat Tuhan kekal selama-lamanya. Ini yang ditekankan, selama-lamanya. Artinya tidak ada batas waktu, tidak ada limit atau waktu-waktu tertentu, tidak dapat ditentukan, unpredictable, tetapi dia sifatnya selama-lamanya, artinya itu tidak akan ada yang berubah di sana. Jadi kita hanya tetap setia saja menantikan penggenapan janji Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana janji itu satu persatu Tuhan genapi di dalam hidup kita masing-masing. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Tuhan memberikan kami kesehatan dan nafas kehidupan, sehingga Tuhan kami boleh berkumpul di dalam rumah-Mu Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu, ketika kami mengingat begitu banyak kebaikan-Mu Tuhan dan kasih-Mu, yang menyertai kehidupan kami sampai pada saat ini. Tuhan firman-Mu, yang menjadi jalan-Mu Tuhan, menyampaikan pesan-Mu bagi kami. Menguatkan kami pada sore hari ini Tuhan. Agar kami mengingat janji-Mu Tuhan, berkat-Mu Tuhan yang berlaku selama-lamanya. Kami menyadari akan kelemahan kami Tuhan sebagai manusia. Kami menyadari Tuhan bahwa mungkin saja kami pernah meragukan janji-Mu. Mungkin saja Tuhan kami belum bergantung pada janji-Mu. Namun Tuhan dengan firman-Mu ini Tuhan, Engkau menguatkan kami dengan mengetahui bahwa Engkau Tuhan
yang membuat perjanjian bersama-sama dengan kami, Engkau akan menggenapi Tuhan berkat-Mu itu dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami harus terus bertahan di dalam iman kepadamu Tuhan, sehingga kami boleh merasakan berkat-Mu Tuhan, bukan hanya kepada kami, bahkan sampai kepada keturunan-keturunan kami. Bapa yang baik, kuatkanlah kami, senantiasa melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dan buat semua kami yang hadir di tempat ini, Engkau Tuhan yang tahu apa yang ada dalam hati dan pikiran kami. Bila ada pergumulan apapun itu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau menuntun kami Tuhan untuk menghadapinya tetap di dalam jalan-Mu yang benar. Bapa yang baik dan penuh kasih, kami juga Tuhan memohon penyertaan-Mu apabila ada yang sedang sakit, agar kiranya dengan kuasa-Mu Engkau tanggalkan penyakit itu dan Kau berikan kesehatan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati juga Tuhan semua kami, jemaat-Mu dan juga majelis jemaat-Mu Tuhan. Agar kiranya di dalam rumah-Mu kami merasakan damai sejahtera-Mu Tuhan. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kami memiliki semangat baru Tuhan untuk melangkah, menjalani dan menghadapi apapun yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, janji-Mu yang manis seperti yang telah kami nyanyikan pasti akan tergenapi dalam kehidupan kami masing-masing. Asal kami setia Tuhan mempertahankan iman kami kepadamu apapun yang harus kami hadapi. Ampuni kami Tuhan akan kesalahan kami, sehingga kami layak menerima berkat-Mu dan disebut sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku, pikiranku, kuatanku, dan semua waktuku. Serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Ku gunakanlah tanganku melakukan firman-Mu, langkah dan perbuatanku mengikuti jalan-Mu. Serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku.
penglihatanku hanya pada Tuhanku. Suara dan nyanyianku untuk memuliakan-Mu. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Ku temukan Tuhan Yesus, ku tinggalkan dosaku. Hanya Yesus junjunganku yang bebaskan jiwaku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Hatiku sungguh terharu karena firman Tuhanku. Aku menjadi sahabat, dikasihi selamanya. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Syukur
syukur padamu ya Tuhan, Kau selamatkan jiwaku. Namamu kan ku agungkan selama ada nafasku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami mewakili segenap Majelis Jemaat HKBP Sutoyo, terlebih yang melayani pada Minggu sore hari ini, mengucapkan selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.
Janji yang manis kau tak kulupakan, tiada lagi takut dalam diriku. Walau gelap perjalanan hidupku, dari Tuhanku menyinariku. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku menuntunmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku menolongmu, yakinlah teguh. Janji yang manis kau tak kulupakan, itu ku percaya, yakin dan teguh. Sanak saudara tiada ku andalkan, hanya Tuhan Yesus pertolonganku. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku menuntunmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku menolongmu, yakinlah teguh. Bila bagiku surga dibukakan, pergumulan hidup semua berlalu, kan ku dengarkan Tuhan menyerukan, hamba yang setia, mari masuklah. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku menuntunmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku menolongmu, yakinlah teguh.